Nobita tengah santai di kamar sambil membaca komik lama yang baru saja diberikan oleh pamannya. Ia membaca dengan santai sambil sesekali tertawa kecil, merasa senang karena pamannya selalu mengingatnya. Tak lama kemudian, ibu Nobita masuk ke kamar dan mengingatkannya bahwa sudah sepantasnya ia mengucapkan terima kasih dengan mengirimkan surat kepada pamannya. Mendengar itu, Nobita mengangguk setuju meskipun terlihat sedikit malas. Ia pun mengambil kertas dan mulai menulis surat sederhana dengan sedania. Saat Doraemon melihat isi surat tersebut, ia menghela napas. Menurutnya, surat Nobita terlalu singkat dan terasa biasa saja, tidak mencerminkan rasa terima kasih yang tulus. Doraemon lalu mengeluarkan sebuah alat ajaib dari kantongnya, yaitu ballpoint ajaib peniru surat. Doraemon menjelaskan bahwa ballpoint ini bisa membantu merangkai kata yang indah dan menyentuh hati. Meskipun ditulis oleh orang yang kurang pandai merangkai kata. Nobita pun mencoba menulis ulang suratnya menggunakan ballpoint ajaib tersebut. Ajaibnya, setiap kata yang keluar terasa begitu hangat, penuh perasaan, dan sangat menyentuh. Saat ibunya membaca surat itu, ia tersenyum bangga dan yakin bahwa pamannya akan sangat senang saat menerimanya. Tanpa ragu, ibu Nobita segera mengirim surat tersebut. Merasa percaya diri setelah kejadian itu, Nobita teringat pada Shizuka. Ia berpikir bahwa dengan surat seindah itu, pasti Shizuka juga akan terharu. Nobita pun bergegas keluar rumah untuk menemuinya. Namun sial, di tengah jalan ia justru melihat Shizuka sedang berjalan bersama Degisugi. Keduanya tampak sangat asik mengobrol, tertawa, dan saling bertukar cerita. Hati Nobita langsung terasa panas dan dipenuhi rasa cemburu. Dengan perasaan kesal, Nobita kembali ke rumah dan memaksa Doraemon membantunya menulis surat untuk Shizuka. Doraemon sempat ragu. Namun akhirnya ia membantu dengan alat kurir ajaib yang bisa mengantarkan surat langsung ke orang yang dituju di hari yang sama. Saat Shizuka membaca surat tersebut, air matanya menetes karena merasa begitu tersentuh. Bahkan Degisugi yang ikut membaca surat itu pun ikut terharu dan dengan tulus meminta Shizuka untuk menemui Nobita. Akhirnya, Nobita dan Shizuka pun berjalan bersama. Namun kebahagiaan Nobita tidak bertahan lama. Dalam perjalanan, Shizuka mulai merasa bosan karena pembicaraan Nobita terasa kaku dan kurang menarik. Ia membandingkannya dengan obrolannya bersama Degisugi yang penuh pengetahuan dan cerita seru. Tak lama kemudian, Degisugi lewat dan menyapa mereka. Tanpa sadar, Shizuka kembali asik berbincang dengan Degisugi dan perlahan meninggalkan Nobita sendirian. Nobita pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Ia menceritakan semuanya kepada Doraemon, mengeluh bahwa meskipun suratnya bisa membuat Shizuka terharu, ia tetap kalah dibanding Degisugi. Doraemon lalu menyarankan Nobita untuk kembali menulis surat, namun kali ini dengan lebih banyak perasaan. Nobita pun kembali menulis dan mengirimkannya. Saat Shizuka menerima surat itu, ia kembali terharu dan bahkan mengajak Nobita datang ke rumahnya. Di sana, Shizuka meminta Nobita menulis surat lagi karena ia merasa kata-kata Nobita begitu indah dan menyentuh hatinya. Nobita pun terus menulis, satu surat demi surat, hingga hari mulai gelap dan malam pun tiba. Awalnya ia merasa senang karena akhirnya Shizuka memperhatikannya. Namun lama-kelamaan tangannya terasa pegal dan pikirannya lelah karena terus menulis tanpa henti. Doraemon yang merasa khawatir akhirnya mencari Nobita. Saat melihat Nobita masih menulis dengan wajah pucat dan tubuh lelah, Doraemon terkejut dan tidak habis pikir. Nobita bahkan sudah tidak lagi menikmati apa yang ia lakukan, hanya menulis demi memenuhi harapan orang lain. Di akhir cerita, Doraemon menyadarkan Nobita bahwa perasaan yang tulus tidak seharusnya dipaksakan dengan alat ajaib. Surat yang indah memang bisa menyentuh hati, tetapi hubungan yang nyata membutuhkan kejujuran, usaha, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri.
Nobita pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada keajaiban untuk mendapatkan perhatian orang lain. Ia belajar bahwa menjadi diri sendiri, meskipun sederhana, jauh lebih berharga daripada kata indah yang tidak lahir dari hatinya sendiri.